Hello everyone, saya Irfani. Kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar mengenai performance management. Melalui sesi ini, kita akan mengetahui gambaran umum mengenai kinerja organisasi, kinerja sistem, dan segala macamnya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai performance management system, khususnya tujuan dari performance management system itu sendiri, kriteria mengenai performance management system yang baik, gitu ya, perkembangan performance management system dari waktu ke waktu, dan juga tahapan yang perlu kita lakukan untuk membangun performance management system yang kontekstual dan baik untuk perusahaan. Kinerja organisasi itu dapat diukur dari beberapa perspektif, seperti kinerja finansialnya, kinerja pemasarannya, kinerja operasionalnya, kinerja dari sisi pembelajaran dan pertumbuhan organisasi, dan yang lain-lainnya, misalnya seperti kinerja sosial dan yang lain-lainnya. Nah, salah satu cabang dari manajemen yang spesifik fokus untuk mengukur kinerja dari organisasi itu disebut sebagai performance measurement. Pada tahun 95, Nelly et al. Gitu ya, mendefinisikan performance measurement ini sebagai proses gitu ya, untuk mengkuantifikasi efektivitas dan efisiensi dari suatu aksi di perusahaan. Nah, sementara itu, performance measurement system itu merupakan sekumpulan indikator gitu ya, dan juga prosedur gitu ya, yang disusun untuk mengkuantifikasi efektivitas dan efisiensi dari aksi yang ada di organisasi, dan juga untuk menganalisis gap gitu ya, kinerja yang diharapkan dengan kinerja aktualnya gitu ya. Itu adalah konsep dari performance measurement dan performance measurement system. Jadi performance measurement itu adalah untuk mengukur efektivitas dan efisiensi aksi di organisasi, sementara performance measurement system, atau ada juga yang menyebutnya sebagai performance management system, itu merupakan kumpulan gitu ya, dari indikator dan juga prosedur untuk mengukur efektivitas dan efisiensi itu. Yang pertama adalah untuk memonitor pencapaian suatu sasaran. Jadi setiap organisasi itu pasti memiliki tujuan dan sasaran kinerja. Nah, PMS dalam hal ini bisa dipakai untuk memonitor seberapa baik pencapaian terhadap sasaran tersebut. Nah, yang kedua, PMS ini juga bisa digunakan gitu ya, untuk mengidentifikasi permasalahan dan menganalisis penyebab dari suatu permasalahan. Nah, yang ketiga, PMS ini juga bisa kita gunakan untuk merumuskan perbaikan dan solusi terhadap permasalahan yang kita temukan itu. Nah, di sini yang terakhir, suatu PMS di organisasi ini karena dia biasanya cross department gitu ya, cross functional, dia juga bisa memfasilitasi komunikasi gitu ya, dan juga kerjasama antar beberapa pihak yang ada di organisasi. Nah, suatu PMS itu yang diterapkan di organisasi dikatakan baik gitu ya, apabila dia yang pertama selaras dengan tujuan organisasi. Misalnya tujuan organisasi itu tertentu gitu ya, dan juga sasarannya tertentu. Nah, PMS yang diaplikasikan dan diadopsi itu selaras atau tidak dengan tujuan organisasi tersebut gitu ya. Nah, yang kedua, PMS itu juga harus seimbang atau balance gitu ya. Nah, yang ketiga, suatu PMS yang baik itu juga harus bisa digunakan untuk men-trace gitu ya, kenapa kinerjamu itu seperti ini, faktor apa yang mempengaruhi, bagaimana jika kita melakukan ini, dampaknya terhadap kinerja organisasi. Nah, itu membutuhkan linkage gitu ya, antara indikator dengan antara beberapa indikator yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi suatu PMS di sini harus menyediakan clear linkage gitu ya, yang baik. Nah, yang terakhir, PMS itu juga harus foster improvement gitu ya, harus bisa memacu orang-orang yang ada di dalam organisasi untuk selalu continuous dalam memperbaiki kinerjanya. Meskipun demikian, saat ini ternyata banyak organisasi yang mengalami permasalahan terkait dengan PMS yang diimplementasikan. Antara lain kurang relevan gitu ya, atau kurang selaras. Misalnya suatu PMS itu didesain dengan konteks tertentu gitu ya, berasal dari barat dan segala macamnya. Dia langsung serta-merta diterapkan di organisasi tanpa melihat keselarasan dari PMS yang diadopsi tersebut. Itu masih sering ditemukan di organisasi. Nah, yang kedua, PMS itu menggunakan indikator yang sebenarnya itu lagging gitu ya. Harusnya suatu PMS itu kombinasi dari lagging dan juga leading gitu ya.
Jadi kalau misalnya kita menggunakan lagging indicators, kita cuma tahu gitu ya saat ini itu kinerjanya seperti apa, bagaimana sih performance kita dalam beberapa periode gitu ya. Tapi nggak bisa digunakan untuk memforecast gitu. Kira-kira kita 1 tahun ke depan itu akan seperti apa. Nah, itu kita butuh yang namanya leading indicators. Nah, yang terakhir, PMS kadang-kadang juga diterapkannya secara tidak seimbang gitu ya. Misalnya dia terlalu fokus ke aspek finansial aja gitu ya, sementara aspek pembelajaran organisasinya nggak diukur dan segala macamnya. Ada beberapa permasalahan. Dalam perjalanannya, PMS ini telah melewati beberapa evolusi gitu ya. Di generasi awal dulu, itu beberapa organisasi itu menggunakan PMS yang berbasis pada cost accounting gitu ya. Di sini organisasi itu menitik beratkan pada aspek finansial. Apa-apa yang diukur adalah bottom line dari sisi finansial gitu ya. Berapa profitnya, berapa ininya, segala macamnya. Aspek inovasi dan yang lain-lainnya nggak diukur. Nah, setelah banyak pihak menyadari bahwa hal tersebut kurang efektif gitu ya, karena memicu short-termisme gitu ya, di mana banyak orang-orang melakukan financial engineering untuk profit jangka pendek dan tidak mendukung upaya sustainable development gitu ya. Maka pada generasi kedua ini lahirlah PMS yang lebih seimbang gitu ya, yang menyeimbangkan aspek finansial, aspek customer, aspek proses, dan juga learning. Ini contohnya adalah balance scorecard gitu ya. Itu adalah PMS yang ada di generasi kedua ini. Nah, setelah balance scorecard muncul lagi PMS yang menitik beratkan pada stakeholder management. Karena setiap organisasi itu memiliki banyak stakeholder. Nah, ini ada PMS framework seperti performance prism. Nah, setelah itu PMS framework juga berkembang gitu ya, memasukkan aspek benchmarking gitu ya. Nah, setelah itu juga berkembang lagi dengan memasukkan model-model kuantitatif untuk memeriksa hubungan cause effect dari indicators. Nah, yang terakhir ini ada PMS yang mungkin menginkorporasi gitu ya, memasukkan sistem dynamic dan segala macamnya. Itu tadi adalah perkembangannya. Lalu, bagaimana tahapan untuk membangun PMS? Nah, membangun PMS yang komprehensif, holistik, itu memerlukan beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus menganalisis stakeholder organisasi itu siapa saja gitu ya. Kemudian interest mereka itu apa gitu ya. Kemudian kontribusi yang bisa diberikan ke organisasi apa. Itu kita capture yang pertama sebelum membangun PMS. Nah, setelah stakeholder itu tercapture, tahapan selanjutnya kita juga harus menganalisis gitu ya, resources dan juga drivers gitu ya, driving forces yang bisa mempengaruhi kinerja organisasi kita. Harus kita capture, faktor ekonominya apa, faktor politisnya apa, segala macamnya kita kumpulkan. Nah, tahap ketiga, biasanya kita menganalisis kondisi internal dan eksternal. Apa sih kelebihan ke organisasi, apa kekurangannya, dan segala macamnya. Apa opportunity-nya, apa threat-nya, dan segala macamnya. Nah, setelah itu kita juga melakukan analisis terhadap PMS yang saat ini kita implementasikan gitu. Jadi nggak langsung kita bener-bener buang PMS yang lama, tapi kita lihat apakah ada gap dan false alarm atau tidak. Apakah membingungkan dan tidak memicu konsensus atau tidak gitu ya. Apakah selaras gitu ya antara goals dengan PMS-nya yang diterapkan atau tidak. Itu kita analisis di tahap keempat. Nah, di tahap kelima, kita bisa melakukan seleksi gitu ya, terkait dengan indicators yang sesuai digunakan di konteks perusahaan kita. Nah, untuk menyeleksi indicators ini kita bisa menggunakan beberapa metode gitu ya, seperti statistik dengan mean analysis, factor analysis, atau dengan metode judgment seperti AHP, ANP, dan segala macamnya. Di tahap keenam, biasanya kita juga mendefinisikan target kinerja. Nah, di sini kita harus incorporate aspek benchmarking gitu ya, historical benchmark, competitive benchmark, industrial benchmark, generic benchmark, dan segala macamnya. Nah, setelah target itu ditetapkan dengan benchmark, biasanya kita menganalisis ada nggak sih konflik kinerja gitu ya, misalnya cost versus performance dan segala macamnya. Nah, konflik itu harus dimodelkan gitu ya. Memodelkannya seperti apa? Misalnya kita memodelkan dengan sistem dynamic atau dengan multi kriteria decision making dan segala macamnya. Nah, setelah itu semua tersetup, biasanya kita evaluasi dan report secara berkala. Nah, reportnya itu kemudian disajikan sehingga kita harus ada untuk melakukan improvement plan gitu ya. Jadi suatu PMS yang baik itu harus bisa menjawab apa permasalahan yang ada di sistem, faktor penyebabnya apa, dan what if gitu ya. Misalnya kita melakukan intervensi policy gitu ya, itu dampaknya terhadap output apa. Itulah yang ada di
PMS yang baik. Nah, itu salah satu model yang cukup komprehensif untuk membangun PMS. Ini ada satu gitu ya, yaitu model PMS yang saya kembangkan, Irvani Framework gitu ya. Itu menggabungkan balance scorecard, menggabungkan performance prism, sistem dynamic, multi criteria decision analysis, dan segala macamnya. Framework yang dibangun itu cukup komprehensif gitu ya, dan itu kontekstual dengan beberapa karakteristik organisasi yang ada di Indonesia. So, buat kamu yang misalnya ingin menggali lebih dalam mengenai performance management system, bisa baca di beberapa literatur yang sudah saya tulis dan itu sudah terpublish di beberapa jurnal Scopus Index Q1. Oke, thank you. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Bye.